Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, alhamdulillah sehat. Masalah tiga terkenal dengan suasana yang nyaman, terutama dinginnya Pak. Kita juga kangen kalau di Salatiga, ya saya rindukan dinginnya itu. Nah, Pak Wisnu, kita hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam sesi apa ya istilahnya, ya sharing-sharing lah Pak ya. Kita sebagai seorang guru, kebetulan saat ini saya diberi tugas untuk supervisi. Nah, terkait dengan panjenengan sebagai kemarin kan ada semacam kegiatan coaching ya yang jenengan laksanakan itu ya Pak Wisnu. Sudah melakukan coaching berapa pertemuan Pak panjenengan? Dua kali. Oh, begitu. Nah, dalam melakukan kegiatan tersebut, panjenengan itu pada saat melakukan sesi coaching mungkin ada merasa sesuatu yang mungkin kurang di apa ya kemampuan di panjenengan yang sebenarnya ingin ditingkatkan itu kira-kira mungkin bisa menceritakan apa yang sebenarnya pada saat proses coaching terjadi. Monggo Pak Usman. Yang saya rasa saya kemarin kurang itu dari 2 kali pertemuan itu adalah bertanya, menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Kalau present itu kan present saya insya Allah masih sedikit sih ada masalah presentnya, sudah mulai flow, sudah mulai lancar, bisa mengalir. Iya, sudah mulai mengalir. Pertanyaan yang berbobot itu yang menurut saya masih saya kurang. Yang jenengan rasakan apa Pak ketika memberikan pertanyaan itu Pak? Kok bisa simpulkan bahwa ada kurang begitu? Karena saya masih memikirkan beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Jadi masih terganggu gitu kan, masih belum berani improvisasi pertanyaan karena ada batasan yang masih saya pikirkan gitu ya. Gitu ya. Belum otomatis ketika bertanya, belum otomatis yang mana yang boleh mana yang tidak itu belum otomatis, jadi masih berpikir. Tapi sebenarnya panjenengan secara tidak langsung kalau seperti ini tuh sebenarnya tahu Pak pertanyaan yang mana yang boleh atau mana yang tidak, kira-kira seperti itu. Kalau sekarang ditanya kata-kata yang mungkin yang tidak diperbolehkan mungkin bisa. Iya, yang pertanyaan mengapa gitu kan tidak boleh, terus kemudian pernyataan yang bersifat menyuapi gitu kan, itu yang masih di kadang sudah ada pertanyaan tapi ini pertanyaannya boleh atau enggak, masih atau enggak gitu. Padahal sebenarnya pada saat posisi biasa seperti ini sebenarnya dengan memahami ya Pak, mana pertanyaan yang kita boleh, tetapi kalau dalam action tentunya agak berbeda pada saat kita mengalir gitu. Masih berpikir gitu kan, masih terbelah pikirannya. Nah, setelah melakukan proses itu kalau panjenengan bisa menilai sendiri itu kira-kira posisi panjenengan itu seperti dalam rentan penilaian itu mungkin dalam kurun antara di angka 1 sampai 10, posisi panjenengan kira-kira kalau boleh tahu saya menggambarkan diri panjenengan itu posisi berapa Pak? 5,5. 5,5. Kenapa Pak bisa punya pemikiran bahwa kemampuan panjenengan itu malah di 5,5 gitu? Masih belum yakin aja. Ketika saya bertanya pun masih belum yakin pertanyaan saya benar atau enggak. Oh gitu. Jadi keyakinan pertanyaan itu yang membuat Anda jadi ragu. Iya. Kalau dari hasil jawaban panjenengan dari yang coach jawabkan itu, apakah tidak bisa merefleksikan bahwa pertanyaan panjenengan itu sebenarnya sudah bagus atau tidak? Bagaimana itu Pak Wisnu? Nah itu yang saya juga karena satu ragu gitu kan, bertanya juga masih ragu, terus kemudian jawabannya apakah
ini sesuai jawaban sebenarnya yang saya inginkan juga gitu kan. Kita kan mengarahkan coaching, mengarahkan ke suatu hal gitu kan. Apakah benar arahnya gitu. Gitu. Nah, dari penilaian panjenengan secara pribadi itu nilai 5,5. Ini andainya nanti ada kesempatan coaching ketika mau meningkatkan kompetensi panjenengan itu, kira-kira di level berapa panjenengan bisa mentargetkan? Saya itu mau seperti ini loh Pak. Gitu. Kira-kira di angka berapa Pak? Dari sama rentan sampai 1 sampai 10 mungkin. Yang ketiga ini target saya 7 dulu. 7. Oh, okay. Kenapa memilih di angka 7 Pak? Kira-kira bagus-bagus amat gitu kan. Enggak jelek-jelek amat. Gitu. Intinya berproses dulu ya, menjadi agak lebih baik dulu. Nanti sampai tahap-tahapan ideal bisa mencapai angka 9 atau 10. Gitu. Terima kasih Pak Wisnu sudah bisa berbagi ini. Kira-kira mau action melakukan coaching mungkin bisa ditargetkan kapan mungkin pelaksanaannya? Ini hari ini saya sudah ada janji dengan Pak Edri gitu kan. Sudah ada dengan Pak Edri. Sekalian aja gitu. Oh gitu. Kalau mungkin saya bisa aja nanti, soalnya saya melihat video panjenengan nanti direkam saja, nanti disepakati, nanti saya lihat dari pengamatan itu nanti akan coba saya bantu panjenengan untuk bisa menyimpulkan. Kayaknya seperti itu Pak Edri ya. Pak Wisnu supaya bisa lebih. Nah, terima kasih untuk hari ini. Nanti kami tunggu informasi berikutnya setelah panjenengan melakukan sesi coaching dengan Pak Edri. Terima kasih Pak Wisnu sudah mau berbuka untuk bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang coach. Mungkin itu aja Pak. Ada yang perlu disampaikan kira-kira? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Gimana ini? Ya, ini masih harus semangat. Ini kemarin kita udah janjian, katanya hari ini mau ada sesuatu yang kita bicarakan, kan? Oh iya, betul. Ini apa ya? Saya itu langsung aja Pak ya. Saya itu punya semacam kekhawatiran. Saya jadi gini, saya itu pengennya sekali-kali bisa melakukan kolaborasi gitu ya, kolaborasi mapel. Ya kan saya fisika nih ceritanya. Terus saya ada rencana kayak membuat roket air gitu ya. Nah, ini membuat roket air ini kan pertama butuh biaya, butuh effort lah ya. Kalau hanya fisika aja yang ngasih nilai itu kan bisa dibilang mubazir ya, asas mubazir gitu kan. Tapi kalau misal bisa dikolaborasikan dengan misal prakarya, karena mungkin yang agak bebas bentuknya itu mungkin ada ke prakarya, ini kan nanti akan ada 2 penilaian, ya kan? Ada 2 penilaian. Nah, yang saya khawatirkan itu begini, karena prakarya itu ya yang saya tahu dia enak juga, maksudnya dalam artian dia sering buat makanan gitu ya. Sering buat makanan, terus ya nggak pernah yang dengan kolaborasi mapel. Nah ini kan saya khawatirnya kalau nanti ketika saya ajukan kemudian dia gurunya nggak mau, terus tapi saya juga kepengen karena biar anak juga nggak bosan kan gitu ya. Karena praktikum kan ya sebenarnya praktikum kalau saya lihat ya bagus, tapi kan sebenarnya itu anak juga bingung mau ngapain sih kita, ya kan. Nah, tapi kalau roket air itu kan ada senang-senangnya ya.
mereka bersama-sama rame-rame, ada basah-basahannya. Menarik buat anak-anak gitu ya. Iya, menarik buat anak-anak itu. Makanya saya butuh apa ya, berarti kayak semacam pencerahan. Ini maksud gimana ini enaknya supaya mungkin bisa ngomong sama pelain gitu ya. Iya, Gitu, iya. Pak. Kalau boleh saya memberikan gambaran bahwa ternyata jenengan khawatir gitu Iya, ya. Khawatir hanya saja yang dikhawatirkan itu apa gitu kan. Tadi jenengan bilang khawatir tidak mau atau tidak apa namanya? saya Tidak setuju. Ya, setuju gitu kan, tidak setuju. Sudah pernah ditanyakan? belum sih. Saya baru kekhawatiran sendiri aja. Iya, Berarti kan hanya masih dalam diri jenengan gitu kan, hanya iya, khawatir. betul. Ada Ya, baiknya ya, juga kan disampaikan kepada guru prakaryanya kan. Dan prakarya kelihatannya ranahnya tidak hanya masak dan tidak hanya apa namanya aksesoris kecil juga. hiasan. Itu kan ketika berkolaborasi kok saya pikir juga tadi anak juga akan menemukan mempunyai sesuatu proses yang baru gitu kan. Dan hasilnya juga kalau saya melihat roket-roket air itu kan juga nantinya ke anak juga sangat bermanfaat ketika mereka membuatnya tidak hanya sendiri atau kelompok. Nah, semisal nih ya kekhawatiran Bapak sudah teratasi, Bapak sudah ngomong, sudah ngobrol dengan guru prakarya gitu kan. Dan ternyata guru prakaryanya setuju gitu kan. Hanya berandai-andai dulu lah, berandai-andai dulu. Kira-kira untuk mewujudkan itu langkah Bapak apa? Oh, setelah gurunya setuju ya? Setuju. Ya, kalau memang gurunya setuju ya langkah saya itu yang pertama kan saya mendekati ke guru mapelnya tadi yang sama dengan kelasnya saya ya. Ya. Ya, kalau beda kelas kan nggak bisa. Jadi yang sama dengan kelasnya saya, kemudian setelah dia setuju, otomatis ya saya akan merancang langkah-langkah ranah mana yang mau dinilai sama saya dan ranah mana yang bisa dinilai sama PKWU kan gitu supaya jelas itu ranahnya dan nanti masing-masing guru bisa mensosialisasikan bahwa nanti pembuatan roket air ini sisi pembuatan ya bagian tahap-tahap pembuatan itu yang nilai dari prakarya. Kemudian nanti kalau sudah jadi otomatis ketika peluncuran itu sudah punyanya fisika kan gitu misal. Nah, itu disepakati itu kemudian disosialisasikan. Kemudian juga disepakati pembuatannya di mana, apakah 100% di rumah atau sebagian di sekolah. Kan ini juga ada hubungannya dengan keaktifan ya, keaktifan anak di sekolah, kemudian kreativitas anak untuk bisa bekerja sama ya, berkolaborasi antar teman kan itu. Nah, itu bagaimana? Ini kan itu yang langkah-langkah saya kalau memang berhasil disetujui oleh guru mapel tadi. Gitu Pak. Sebenarnya sudah perencanaannya sudah bagus, sudah tersusun rapi gitu kan. Hanya saja mungkin masih khawatir saja. Nah, semisal ada yang berada lagi guru prakarya ternyata tidak setuju. Nah, mungkinkah tidak hanya dengan guru prakarya bisa kolaborasi? Kira-kira menurut Bapak, semisal kita ngambil jalan lain sih, semisal dengan biologi, sampah plastik, Dengan kan pakai plastik biologi, gitu. oh ya pakai Bisa ya pakai gitu kan, semisal kan, ulang ulang gitu kan. ininya ya apa namanya buat masukan yang bagus itu Pak mungkin bisa karena memang ada kemungkinan Iya. nggak disetujui ya ada kemungkinan nggak setuju kita harus pikiran yang lain bisa jadi memang guru mapel ke arah
mungkin didaur ulang tadi ya, pemanasan global. Salah satu mengurangi pemanasan global mungkin ya. Itu kan dari mengolah limbah ya. Iya. Mungkin bisa itu. Nanti saya akan coba action juga itu nanti apa ya istilahnya. Rencana kedua ya. Iya, harus ada Rencana kedua. second Ya, betul. plan gitu kan, Ya, rencana B. betul. Atau mungkin Ya. justru malah mungkin rencana C lagi. Rencana C malah sebenarnya saya kurang kepikiran ya. Tadi aja yang Jadi biologi aja dari jenengan. kata kuncinya pemanasan global itu kelihatannya pemanasan global itu dengan mapa lain ada juga pemanasan Ya, global. kimia mungkin. Bisa kimia atau mungkin dari segi ketika anak mengerjakan itu bersama-sama gitu kan. Gotong royong. Ya, gotong royong ya memang harus kerja harus kelompok ya, karena kalau nggak kelompok biayanya lumayan itu. Kalau pipa kan nggak bisa bekas. Pipa nggak bisa bekas itu memang harus kelompok, harus gotong royong. Masalahnya tadi itu kalau saya lebih berarti dapat PKWU, biologi, kimia mungkin kalau bisa. Cuma memang berarti plannya harus banyak ini kalau kayak ya, cuman kelihatannya ketika sesuatu yang baik gitu kok saya kira kok setuju gitu kan. Sesuatu yang baik kok. Harus optimis dulu nih. Optimis yang penting itu gitu. nggak perlu khawatir. Sampaikan dulu aja ke apa namanya programnya Bapak itu, sampaikan dulu aja. Tapi coba tetap juga plannya harus matang dan harus ada rencana cadangan kalau saya bilang. Gitu. Oke. Ya. Alhamdulillah. Tampaknya sudah ada gambaran. Ya, sudah. Kata kuncinya di sini adalah jangan khawatir gitu kan. Karena jangan diawali tadi dengan khawatir, tapi kuncinya saya ganti menjadi jangan khawatir. Gitu. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu pasti akan nanti ditanggapinya juga. Ya. Oke. Terima kasih Pak Wisnu. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Kalau bisa disimpulkan yang jenengan dapatkan nopo nih dari pembicaraan kita. Jangan khawatir tadi ya. Jangan khawatir, terus dicoba saja, optimis, berbicara dengan guru PKWU tadi. Terus kalau misal kurang respon ya atau gagal, bisa ke guru lainnya. Jadi ada biologi atau kimia atau mungkin yang dari yang lain ya, dari apa lain mungkin saya coba nanti cari-cari lagi. Harus sesuai babnya ya malah kan kayak gitu. Disesuaikan. Ya. Saya kira kok hari ini sudah mendapatkan solusi gitu kan. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan ketika besok kita ketemu lagi saya harap sudah berhasil gitu ya. Oh ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, Pak Edri. Amin. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Sementara ngeten dulu ya. Oke. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wisnu. Oke. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Ini kita. Tadi beberapa hari kemarin sudah jadi ketemu Pak Edri ya. Sudah Pak. Sudah mencoba melaksanakan. Sudah saya kirim videonya. Gitu. Oke. Kemarin sudah saya coba melihat, pelajari itu. Ya. Bagus Pak yang jenengan sudah lakukan itu. Nah, untuk selanjutnya ini kan kita bahas Pak tentang video tadi apa yang jenengan kirimkan ini. Nah, saya pengen kita sharing-sharing saja pada saat pelaksanaan coaching panjenengan itu. Gimana Pak tanggapannya panjenengan ketika melakukan coaching dengan Pak Hendri? Apa yang dibicarakan pokok yang dibicarakan dengan Pak Hendri itu Pak? Ya.
intinya Pak Edri khawatir sih, beliau punya apa namanya, Oke. punya gagasan untuk bisa berkolaborasi antar mapel dalam hal ini tentang pembuatan roket air gitu kan. Hanya Ya. beliau khawatir ketika nanti menyampaikan ke guru yang mau diajak kolaborasi itu kan khawatirnya tidak setuju gitu. Oh gitu. Jadi terkait dengan bagaimana beliau mau mengkombinasikan kelihatannya ya kemarin pembelajaran fisika dengan pembelajaran yang lain. Beliaunya berkeinginan untuk bisa mengkombinasikan itu karena dengan mengkombinasikan itu kan tentunya ada manfaat yang nanti bisa didapatkan dari masing-masing guru. Sekaligus mengingatkan kemarin kita kan pas sudah ketemu pas acara supervisi yang kemarin itu panjenengan katanya mau mencoba untuk meningkatkan kompetensi panjenengan di kalau tidak salah ingat saya panjenengan lebih fokus di menanyakan menggunakan pertanyaan yang mampu nanti bisa mengetahui permasalahannya Pak. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot intinya itu. Nah, dari panjenengan yang sudah panjenengan lakukan itu panjenengan ada merasa masih ada kurang atau justru sudah ada peningkatan Pak? Gitu. Ini kan yang ketiga ya, yang ketiga. Ya. Terus dari yang 1, 2, 3 memang saya rasakan memang lebih enak sih, enak mengalir. Lebih enak mengalir. Jadi sudah gitu. Yang kemarin saya khawatirkan, yang saya pikirkan ternyata untuk yang sekarang sudah menjadi hal yang tidak saya pikirkan. Oh gitu ya, karena yang kata-kata yang sudah tidak tahu boleh rambu-rambunya, sudah tahu rambu-rambunya gitu kan. Oke. Jadi semacam kalau sudah itu kan semacam mengalir Pak, pertanyaan itu tiba-tiba muncul dan tidak gitu. Iya, dan tidak khawatir lagi pertanyaan ini yang harus saya tanyakan, yang tidak harus saya tanyakan gitu kan, sudah tidak khawatir lagi dari perasaan saya gitu ya, dibanding yang coaching yang pertama dan kedua itu kan lebih enak aja ngobrolnya. Ya, kalau saya boleh melihat kemarin dari hasil rekaman panjenengan itu adakah langkah-langkah apa begitu ya? Kayaknya kok langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pak Indri untuk mewujudkan hal itu gitu. Iya. Ya, ini kelihatan pertanyaan yang tentunya sangat bisa sekali ingin mengetahui lebih lanjut apa sih yang nanti akan dilakukan Pak Indri. Ini sangat luar biasa Pak, bentuk dari pertanyaan itu. Tentunya ini kan tidak membuat pertanyaan itu menjadi apa ya istilahnya menutup seseorang untuk mau bercerita. Justru malah ini dengan pertanyaan seperti ini malah justru bisa menggali. Kayak gitu yang dengan rasakan. Kira-kira untuk yang panjenengan idealkan lagi yang mungkin kurang pada saat proses tadi apa Pak? Mungkin di rekaman itu panjenengan juga bisa melihat lagi kan ternyata kira-kira yang perlu panjenengan lakukan lagi itu seperti apa? Penguasaan materi mungkin ya. Penguasaan materi. Menyampaikan permasalahannya ada materi yang seharusnya saya kuasai dulu gitu kan. Ternyata karena mungkin beda level ya, saya SMP gitu kan, saya SMP dengan SMA, jadi saya sedikit mereview saya dulu ketika SMA itu ternyata mungkin ada yang keliru ketika saya ngomong gitu kan, dari Pak Edri fisika, terus ngajarnya kelas berapa itu yang belum saya kan ada penjurusan itu di SMA atau SMK. Nah itu yang mungkin perlu saya ketahui terlebih dahulu sebenarnya. Jadi sebenarnya panjenengan itu bisa lebih istilahnya lebih mempunyai pertanyaan yang bisa menspesifikkan ya Pak. Iya. Intinya lebih dalam lagi. Karena saya khawatir, bener enggak ya ketika saya ngomong dengan guru tadi sempat saya mau mengusulkan geografi. Kalau geografi itu IPS enggak masuk dengan IPA gitu kan. Akhirnya muncul Pak Edri, untungnya Pak Edri muncul ada biologi gitu kan. Masih satu jurusan lah. Jadi itu yang mungkin perlu saya lebih kuasai lagi. Tadi panjenengan untuk berusaha untuk memberikan gambaran umum ya apabila ada perencanaan ini seperti ini. Itu alasan
panjenengan itu seperti itu, bagaimana Pak? Mungkin bisa dianukan Pak. Jadi kan Pak Hendri berkeinginan kolaborasi dengan kewirausahaan, begitu Ki. Sebenarnya bisa Kemudian, kewirausahaan. Nggih, Cuman nggih. apakah mungkin di kelasnya Pak Edri itu jurusan kewirausahaannya ada atau enggak, itu yang gitu. lebih spesifik saya harusnya lebih menguasai lagi. Nggih. Terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Edri bahwa dia itu belum melakukan itu karena apa tadi Pak, kalau tidak salah karena Khawatir gitu. khawatir. Nah, Iya. seperti apa Pak panjenengan bisa memberi gambaran pertanyaan kok akhirnya muncul kekhawatiran itu? Yang jelas pertanyaan saya sudah pernah ditanyakan atau belum gitu kan. Oh, gitu. Kalau belum kan ya kita enggak tahu setuju atau enggak. Ya, jadi dengan pertanyaan tersebut panjenengan akhirnya bisa menemukan kata kunci permasalahan dari Pak Hendri, yaitu ternyata beliau itu kekhawatiran. Kekhawatirannya sebenarnya belum terjadi Pak, belum dilakukan begitu. Nah, tadi setelah dari beberapa hasil percakapan tadi, apakah Pak Hendri itu sudah punya keinginan untuk melakukan itu Pak? Panjenengan sudah bisa? Sudah, katanya sudah. Dan saya ingin juga saya sampaikan bahwa kalau besok ketemu lagi gitu kan, kita ketemu lagi, saya ingin dengar kabar baik tentang ini. Sudah terlaksana sudah. Ya, baik, berarti sudah ada progres dari Pak Edri setelah panjenengan melakukan coaching, ternyata beliaunya hanya sekedar khawatir, belum melaksanakan itu, kekhawatiran, bukan ketakutan, kekhawatiran itu yang menyebabkan Pak Edri sampai sekarang belum bisa melakukan itu. Padahal sebenarnya beliaunya sendiri itu sudah punya plan-plan yang bagus ya Pak, kalau menurut saya itu. Hingga tinggal actionnya saja, penegasan itu. Gitu. Terima kasih Pak untuk ini supervisinya ini. Mungkin saya hanya sedikit bisa memberikan masukan panjenengan ketika bercoaching itu tadi ada sedikit banyak yang mengalihkan istilahnya memberikan wawasan baru. Kadang kita tanpa disadari itu kita sendiri malah justru yang terbiasa itu mengarahkan begitu. Saya juga belajar dari proses ini. Sebenarnya kalau bisa itu gagasan itu sebenarnya muncul dari dirinya sendiri. Sehingga kita dukung gagasan tersebut sampai terlaksananya juga. Sebelum muncul ada gagasan-gagasan lain. Mungkin ini juga bermanfaat bagi saya sendiri ketika dalam berbicara. Kadang kita menginginkan keinginan sesuai dengan keinginan kita. Padahal yang berbicara itu sebenarnya punya potensi. Kayak gitu ya Pak, kayaknya apa yang saya tangkap itu. Semoga sih. Ya. Sepakat deh kelihatannya seperti itu dengan hasil kesimpulan. Oke, terima kasih. Semoga dengan semakin kita sering ketemu dan bincang-bincangnya tentunya banyak permasalahan yang nanti kita bisa bahas dan pada intinya nanti seperti yang kita harapkan ada solusi-solusi yang sebenarnya dari masing-masing ini sebenarnya bisa melakukan. Tinggal penegasan-penegasan dari rekan-rekan yang lain bisa melakukan itu. Terima kasih Pak Wisnu, waktunya yang sudah disediakan. Salam tetap semangat dan salam buat rekan-rekan yang ada di sana. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.